Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semuanya. Di sini saya Praspati Yoni Susanti dari Universitas Setiabudi ingin mempresentasikan tentang akuntansi aset tetap berwujud. Yang pertama, pendahuluan. Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimasukkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan, dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Di sini, aset tetap dijelaskan dalam PSAK nomor 16 revisi tahun 2007. Masa manfaat adalah periode aset tetap diharapkan digunakan oleh perusahaan, atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan perusahaan diperoleh dari aset. Namun, hal ini tidak berlaku untuk hutang dan sumber daya alam serupa yang terbarukan atau renewable, serta kuasa pertambangan, eksplorasi, dan penggalian, mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak terbarukan. Yang selanjutnya, ada biaya yang dikeluarkan untuk perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika yang pertama, besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas. Yang kedua, biaya perolehan aset dapat diukur secara handal. Selanjutnya ada pengertian biaya perolehan atau cost adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau dinilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi bila dapat diterapkan. Jumlah yang diatribusikan pada aset saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK lain. Dengan demikian, entitas haruslah mengevaluasi atas dasar prinsip pengakuan terhadap semua biaya perolehan aset tetap pada saat terjadinya. Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi diakui sebagai aset pada awal harus diukur sebesar biaya perolehan. Sebagai komponen biaya perolehan, aset tetap tersebut meliputi berikut ini, atau penerapan paragraf 16 PSAK nomor 16 revisi 2007. Yang pertama ada harga perolehan. Dalam komponen harga perolehan termasuk biaya impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Kewajiban biaya-biaya tersebut timbul pada saat aset diperoleh atau karena entitas menggunakan aset selama periode tertentu yang bertujuan selain menghasilkan persediaan. Sebagai biaya yang diatribusikan secara langsung, yaitu meliputi yang pertama, biaya imbalan kerja yang timbul secara langsung dari pembangunan atau akuisisi aset tetap. Yang kedua, biaya penyiapan lahan pabrik. Yang ketiga, biaya handling dan penyerahan awal. Yang keempat, biaya perakitan dan instalasi. Yang kelima, biaya pengujian aset, apakah aset berfungsi dengan baik setelah dikurangi hasil bersih penjualan produk yang dihasilkan sehubungan dengan pengujian tersebut. Dan yang terakhir, komisi profesional. Pengukuran biaya perolehan. Pengertian biaya perolehan aset tetap adalah setara dengan nilai tunainya
dan diakui pada saat terjadinya. Kemungkinan pembayaran suatu aset ditangguhkan sampai dengan melampaui jangka waktu normal. Maka, perbedaan nilai tunai dengan pembayaran total diakui sebagai beban bunga selama periode. Tetapi, dikecualikan bila dikapitulasi sesuai dengan perlakuan alternatif yang diizinkan PSAK nomor 26 tentang biaya pinjaman. Kemudian, perolehan aset tetap dapat beragam seperti diperoleh karena pertukaran aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter. Biaya perolehan dari suatu aset tetap diukur dengan menggunakan nilai wajar, tetapi dikecualikan terhadap yang pertama, transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau yang kedua, nilai wajar dari suatu aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara handal. Selanjutnya ada perolehan aset tetap. Yang A, perolehan aset tetap secara gabungan. Apabila aset diperoleh secara gabungan, maka harga perolehan masing-masing aset tetap ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Yang B, perolehan aset tetap secara angsuran. Terhadap aset tetap yang diperoleh secara angsuran, perlu diperhatikan mengenai kontrak pembelinya. Perhitungan pembayaran angsuran dibuat setiap bulan. Pada hitungan tersebut, bunga semakin lama semakin menurun, karena jumlah pinjaman juga menurun. Menetapkan bunga yang digunakan berdasarkan pada tingkat bunga efektif. Cara lain yang dapat dilakukan untuk pembelian dengan angsuran ini tergantung pada perjanjian. Terdapat pula harga dengan angsuran ditetapkan terlebih dahulu dan angsuran yang harus dibayar setiap bulan tetap. Maka, setiap angsuran terdiri atas dua komponen, yaitu angsuran dan bunga. Besarnya bunga dari setiap angsuran ditetapkan menggunakan tingkat bunga tetap. Perolehan aset tetap secara pertukaran. Menurut PSAK nomor 16 revisi 2007, suatu aset tetap dapat diperoleh dengan pertukaran atau pertukaran sebagian. Dalam pertukaran sebagian dapat dilakukan untuk suatu aset tetap yang tidak serupa aset lain. Biaya ini diukur pada nilai wajar aset yang dipertukarkan atau diperoleh, yang paling handal, sebanding dengan nilai wajar aset yang dipertukarkan setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer. Aset yang diperoleh dari pertukaran melalui pertukaran dengan yang pertama aset non-moneter, baik dengan aset tetap yang sejenis atau aset tetap yang tidak sejenis. Yang kedua, sekuritas berupa obligasi atau saham yang dikeluarkan oleh perusahaan sendiri atau emisi oleh badan lain. Ada penyusutan aset tetap. Berkurangnya kapasitas otomatis akan membuat nilai aset tetap tersebut berkurang. Sebagai unsur pengakuan atas penurunan aset tetap berwujud tersebut dialokasikan ke dalam penyusutan. Sebagai alokasi sistematis rasional, harga perolehan harga aset berwujud. Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana diatur dalam PSAK nomor 16 revisi 2007, yang dimaksud penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berwujud dengan syarat aset tetap berwujud tersebut yang pertama, diharapkan digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi.
Yang kedua, memiliki suatu masa manfaat yang terbatas. Yang ketiga, ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa untuk disewakan atas untuk tujuan administrasi. Penyusutan atau jumlah disusutkan adalah biaya perolehan suatu aset atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya dalam laporan keuangan dikurangi nilai sisa. Terdapat istilah penghapusan yang pengertiannya berbeda dengan penyusutan, yaitu penghapusan adalah penghapusan nilai buku suatu aset dilakukan apabila nilai buku yang tercantum dalam laporan keuangan tidak lagi menggambarkan manfaat dari aset yang bersangkutan. Sesuai pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan, penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Dalam pengaturan penyusutan tersebut, persyaratan aset yang dapat disusutkan menurut ketentuan perpajakan meliputi yang pertama, harta yang dapat disusutkan adalah harta berwujud. Harta tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang kedua, harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan yang ketiga memelihara penghasilan. Terdapat pula aset tetap yang menurut akuntansi dapat disusutkan, tetapi menurut akuntansi pajak tidak dapat disusutkan, yaitu aset tetap perusahaan berupa kendaraan yang dikuasai dan dibawa pulang pegawai, termasuk juga yang ada di daerah terpencil. Kemudian aset tetap perusahaan berupa rumah yang terletak bukan di daerah terpencil, yang ditempati pegawai yang tidak diberi tunjangan oleh perusahaan. Metode penyusutan sesuai ketentuan komersial. Dalam praktik akuntansi komersial, metode penyusutan dapat digunakan sesuai pengelompokan menurut kriteria berikut ini. Yang pertama, dasar waktu. Metode garis lurus. Dalam metode ini, biaya penyusutan dialokasikan berdasarkan berjalannya waktu, dalam jumlah-jumlah yang sama, selama masa manfaat aset tetap berwujud tersebut. Rumusnya, biaya penyusutan sama dengan tarif penyusutan dikalikan dengan dasar perhitungan penyusutan. Kemudian ada metode pembebanan menurun. Metode jumlah angka tahun. Metode ini sering disebut metode jumlah angka tahun yang akan menghasilkan jumlah penyusutan yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Dengan rumus, biaya penyusutan sama dengan tarif penyusutan dikali dasar perhitungan, sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu. Kemudian ada metode saldo menurun atau saldo menurun ganda. Dalam metode ini, besarnya biaya penyusutan semakin lama menjadi lebih kecil dari tahun ke tahun, dengan dasar pemikiran bahwa kapasitas aset tetap dalam memberikan jasanya dari tahun ke tahun semakin menurun. Perhitungan biaya penyusutan dapat dirumuskan sebagai berikut. Biaya penyusutan sama dengan tarif penyusutan dikali dasar perhitungan penyusutan. Dasar perhitungan penyusutan sama dengan
harga sisa buku awal periode. Pada umumnya, tarif penyusutan adalah 2 kali tarif penyusutan apabila menggunakan metode garis lurus tanpa memperhatikan nilai residu. Saat penyusutan aset tetap sesuai ketentuan komersial. Paragraf 58 SAK nomor 16 revisi 2007 menyatakan bahwa penyusutan aset dimulai pada saat aset berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan, agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Terjadinya perbedaan pengakuan tersebut mengakibatkan perbedaan periode pengakuan aset tetap, sehingga berakibat perbedaan suatu diakuinya penyusutan aset tetap. Metode penyusutan sesuai ketentuan perpajakan. Metode penyusutan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan sebagaimana telah diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang pertama, metode garis lurus atau metode saldo menurun untuk aset tetap berwujud bukan bangunan. Yang kedua, metode garis lurus untuk aset tetap berwujud berupa bangunan. Penggunaan metode penyusutan aset tetap berwujud disyaratkan atas asas dalam hal wajib pajak menggunakan metode saldo menurun, maka sisa buku pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus. Dengan memperhatikan pembukuan wajib pajak, apabila ditemukan adanya alat-alat kecil atau sering disebut small tools yang sama atau sejenis dapat disusutkan dalam satu golongan. Penyusutan pada akhir masa manfaat. Cara perhitungan penyusutan tersebut dilakukan untuk tahun-tahun selanjutnya sampai dengan masa manfaat aset tetap tersebut berakhir. Apabila wajib pajak menggunakan metode saldo menurun, besarnya biaya penyusutan semakin lama semakin menurun. Kemudian saat penyusutan aset tetap, seperti pada akuntansi komersial, bahwa penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan, yaitu saat aset berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan, agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Penyusutan menurut akuntansi pajak dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran. Kemudian penarikan harta bukan bangunan. Aset tetap perusahaan yang tidak terpakai lagi dapat ditarik dari pemakaian. Penarikan dapat dilakukan dengan menjual aset tetap tersebut. Dalam akuntansi komersial, terhadap aset tetap yang dijual nilai bukunya dihitung sampai dengan tanggal penjualan, sedangkan dalam ketentuan perpajakan nilai sisa buku dihitung sampai dengan akhir tahun sebelum aset tersebut dijual. Pengelompokan harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan atas usaha jasa telekomunikasi seluler. Tata cara perhitungan penyusutan fiskal. Untuk perhitungan penyusutan fiskal atas jenis-jenis harta tersebut diatur sebagai berikut. Yang pertama, keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut mulai berlaku pada tahun pajak tahun 2002. Yang kedua, atas jenis-jenis harta sebagaimana dimaksud dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut yang telah dimiliki dan digunakan dalam perusahaan sejak sebelum tahun pajak atau tahun buku 2002, perhitungan penyusutan fiskal sama dengan tahun pajak tahun buku 2001 menggunakan tarif penyusutan kelompok 3. Yang ketiga, perhitungan penyusutan fiskal atas harta dimaksud pada butir 2
mulai tahun pajak atau tahun buku 2002 menggunakan tarif penyusutan kelompoknya yang baru atau kelompok 1 atau kelompok 2 dengan metode penyusutan yang tetap sama, yaitu yang pertama, metode garis lurus, dasar penyusutan adalah harga perolehan, dan yang kedua, metode saldo menurun, dasar penyusutan adalah nilai sisa buku fiskal. Perhitungan penyusutan atas komputer, printer, scanner, dan sejenisnya. KMK nomor 138-KMK.03.2002 tanggal 8 April 2002. Khusus untuk penyusutan atas komputer, printer, scanner, dan sejenis ditegaskan dalam SE 07-PJ.42/2002 sebagai berikut. Yang pertama, perubahan pengelompokan yang sebelumnya termasuk kelompok 2, selanjutnya berubah menjadi kelompok 1. Yang kedua, atas perubahan tersebut, maka perhitungan penyusutan atas komputer, printer, scanner, dan sejenisnya yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan sebelum tanggal 1 April 2002 diatur perhitungan penyusutan berdasarkan ketentuan lama atau kelompok 2 yang diberlakukan sampai dengan Maret 2002. Perhitungan penyusutan berdasarkan ketentuan yang baru, kelompok 1, berlaku mulai April 2002 dengan tetap menggunakan sisa manfaat semula yang akan mengalami penyesuaian pencepatan secara otomatis. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.